tugas besar perencanaan arsitektur 1, judul tugasnya halte shelter kampus. Tornya dalam rangka mempersiapkan transportasi kampus UPR, pihak universitas ingin membangun fasilitas publik kampus berupa halte shelter kampus, halte shelter kampus yang dapat mendukung keberadaan kampus UPR. Halte shelter kampus ini harapannya sebagai penunjang kawasan dan perlu diperhatikan aspek estetis dan keindahan serta kerapian bangunan yang kontekstual. Definisi tugasnya ialah rencanakan site halte shelter kampus UPR sebagai salah satu penunjang infrastruktur kampus UPR dengan memperhatikan bentuk bangunan yang kontekstual, memperhatikan dan mengakomodasi fungsi pengguna dan pelintas jalan pada kampus. Studi literaturnya, fungsi halte dan menunggu kendaraan, tempat memberhentikan kendaraan umum. Pengertiannya, halte adalah tempat untuk menurunkan penumpang. Halte juga disebut sebagai tempat menunggu angkutan umum. Izinkan saya lanjut. Studi literatur dan studi preseden. Studi preseden saya mengambil dari Seoul Smart Bus Stop yang berada di Korea. Lokasinya di Seongdong Distrik, Korea Selatan. Ukuran 10 meter, panjang 10 meter, lebar 2 meter. Fasilitasnya terdapat Wi-Fi, charging port, CCTV. Sirkulasinya minim bukaan karena ruangannya cenderung ber-AC. Aktivitasnya menunggu, cengkrama, bekerja, selfie. Yang kedua ada Hyanghyeo Beach Bus Stop. Lokasi di Gangnam Korsel, ukuran 4 meter, lebar 2 meter, panjang 4 meter. Fasilitasnya terdapat atap kanopi untuk duduk untuk kursi 6-8 orang. Memiliki bukaan di depan untuk akses udara. Aktivitasnya menunggu, selfie, vlogging. Yang ketiga ada Pelvols Bus Stop. Lokasi di Pelvols, Spanyol. Ukuran panjang 6 meter, lebar 2 meter. Fasilitasnya memiliki atap kanopi, kursi bermuatan 6-8 orang. Udara untuk sirkulasi udara datang dari seluruh sisi, minim penutup sisi sehingga udara yang masuk ke dalam bangunan sangat-sangat berlimpah. Berikutnya ada Garden Square Bus Stop. Lokasinya di Detroit, Shertown, Cleveland, United States. Ukurannya 4 meter. Untuk lebarnya ada 5 meter dan lebarnya 1 meter dan panjangnya 5 meter. Fasilitasnya terdapat atap kanopi, tempat duduk, penerangan. Sirkulasinya bukan sangat lebar dari kedua sisi, minim sekat. Aktivitasnya adalah menunggu, beristirahat, dan swafoto. Berikutnya ada Livier Bus Stop. Lokasinya di The Netherlands. Panjangnya 10 meter, lebar 10 meter. Fasilitasnya memiliki atap kanopi, tempat duduk, Wi-Fi, charging port. Sirkulasi minim bukaan memiliki bukaan dari semua sisi sehingga airflow-nya sangat-sangat besar, sangat-sangat melimpah di bangunan ini. Data existing pemilihan site saya adalah di Jalan Hendrik Timang, lebih tepatnya di Taman UPR, dengan luas kurang lebih 160 meter persegi. Alasan saya memilih site karena lokasi strategis, dekat dengan pusat kota, dan mudah diakses warga UPR. Memiliki luasan yang cukup, fasilitas yang menunjang, berada di lokasi dengan aktivitas dengan mobilitas tinggi baik mahasiswa maupun warga umum. Keterangannya dekat dengan pusat kota, berada di dekat kampus, memiliki fasilitas berupa drainase, papan penunjuk arah, gereja, lapangan basket, serta jalur pedestrian. Analisa site terpilih yaitu pada Jalan Hendrik Timang. Analisa yang pertama ada analisa matahari. Matahari terbit dari timur dengan intensitas rendah. Pada pukul 12 matahari tepat di atas site pada intensitas yang sangat tinggi dan terbenam pada pukul 5 sore dengan intensitas rendah. Analisa angin dan hujan. Angin barat laut pada kemarau cenderung minim karena angin
Angin barat laut berhembus pada musim hujan, sedangkan angin tenggara pada musim kemarau. Analisa view. Dari keempat sisi site, hanya 3 view yang cukup ideal dan sesuai dengan kebutuhan halte yang harus memiliki view ke jalan. Sisi depan, kiri dan kanan memiliki view yang cukup baik dan ideal, sedangkan sisi belakang bisa dikategorikan sebagai view yang sangat kurang untuk ideal sebagai sebuah halte. Respons atas analisa site, yaitu dalam analisa bentuk. Untuk matahari, untuk merespon analisa matahari, pemberian layering agar sinar tidak langsung masuk, sehingga double curtain, sehingga sinar cahaya tidak langsung masuk ke bangunan. Berikutnya ada respons atas analisa hujan, diberikan kanopi agar terlindung dari hujan, percikan hujan, dan terik. Sedangkan diberikan atap yang miring sehingga air hujan langsung turun ke tanah. Respons atas analisa angin, memberi bukaan penghawaan alami dengan memberi bukaan yang sekiranya dapat membuat udara masuk dan keluar dengan baik. Respons atas analisa view, dari ketiga sisi view yang sangat ideal sehingga diberikan bukaan untuk 3 sisi, yaitu depan, kiri, dan kanan. Untuk yang di belakang akan diberikan penutup, diberikan blok agar tidak dapat melihat view yang kurang baik di belakang. Sebenarnya kategorinya bukan tidak baik, namun kurang ideal untuk sebuah halte. Analisa vegetasi, atas respon analisa vegetasi, memberi vegetasi berupa pohon di sekitar site agar udara tetap dingin, suhu tetap terjaga, memfiltrasi udara dan memfiltrasi cahaya matahari. Berikut adalah alternatif desain. Alternatif pertama, dari bentuk kotak ditambahkan menjadi seperti ini. Untuk alternatif kedua juga tetap sama, ditambahkan. Dari kedua step ditambahkan sehingga seperti ini. Dan alternatif yang kedua, dari bentuk yang persegi panjang, ditarik ke salah satu titik tumpu sehingga semua titik bertemu di satu titik dengan ditarik. Berikutnya, ini adalah konsep dari bentuk saya terpilih, yaitu dari alternatif pertama. Desain terpilih alternatif pertama, yang pertama yang sangat diperlukan pastinya fungsionalitas terpenuhi, dapat beristirahat, bersuah foto, berteduh, dan menunggu. Spesifikasinya adalah nyaman, teduh, fungsional, sejuk, asri, dan estetis. Perubahan bentuknya, proses transformasi bentuknya bisa dilihat sebagai berikut. Dari bentuk yang pertama ditambahkan, lalu ditambahkan bagian kiri yang sebagai second curtain sebagai penutup, dan ditambahkan depan sebagai kanopi. Filosofisnya adalah dari sebuah telinga, karena telinga adalah sebagai indera untuk mendengar, baik mendengar hal yang penting maupun tidak, yang bermakna kita, saya, dan Anda sebagai warga Universitas Palangkaraya harus saling mau untuk mendengar dan didengar, bertukar pikiran dan toleransi atas pendapat orang lain. Implementasi bentuk dari filosofi saya adalah dari telinga. Saya mengambil bentuk telinga, dan untuk implementasi bentuk saya mengambil bentuk segitiga, lalu saya terapkan di sisi kanan dan kiri bangunan seperti layaknya telinga pada manusia pada umumnya. Fungsi-fungsi dari bagian bangunan adalah kanopi sebagai pelindung dari hujan panas, sebagai respon atas analisa site. Yang kedua, bukaan sebagai sirkulasi udara dan sirkulasi orang untuk masuk. Ketiga, atap miring sebagai respons atas analisa hujan dan angin, sehingga air hujan langsung turun dan tidak sempat menggenang, yang mengakibatkan menambahkan beban pada bangunan. Lalu yang keempat, penambahan fasad berupa pola-pola yang membentuk huruf UPR
dan memiliki warna biru sebagai tautan visual terhadap bangunan di kawasan UPR cenderung biru. Untuk gambar yang ini nanti akan saya jelaskan pada detail arsitektur di lembar berikutnya. Fasilitas yang akan disediakan adalah tempat duduk, charging port, dan hand sanitizer. Mengapa? Karena aktivitas yang saya analisa pada sekitar site dan pada bangunan adalah yang pasti browsing internet, istirahat, berteduh dan menunggu, serta melihat kondisi COVID-19 sekarang, sehingga protokol kesehatan harus lebih diketatkan, sehingga untuk fasilitas bangunan saya memfasilitasi menggunakan hand sanitizer. Berikut adalah perspektif bangunan, perspektif eksterior, dan perspektif interior. Lalu ada gambar kerja, denah tampak dan potongan. Ini adalah denah depan, denah samping kanan, denah belakang, dan denah samping kiri. Ini adalah potongan denah dan ini adalah garis potongan. Dan untuk potongan saya menggunakan fondasi batu belah dengan menggunakan material ACP. Lalu yang terakhir ada detail arsitektur. Detail arsitektur yang saya telah jelaskan adalah menambahkan fasad berpola abstrak dengan membentuk huruf U, P, dan R menggunakan material ACP warna biru. Mengapa? Selain sebagai menambah estetika, namun juga berperan sebagai tautan visual agar warna biru dan putih pada bangunan tetap connect, tetap terhubung dengan bangunan UPR yang lainnya yang kebanyakan berwarna biru dan putih. Sekian presentasi tugas besar saya, perancangan arsitektur 1. Saya Arya Ganesha, 2130 50 20 30. Selamat pagi, selamat siang, terima kasih.